Baik teman-teman, kita lanjut ya untuk pembahasannya. Kali ini kita akan membahas peradaban di Mesir. Nah, sejarah Mesir itu pertama kali muncul di Mesir Hulu, sebuah lembah sempit di Sungai Nil. Mesir itu dihuni oleh berbagai macam penduduk, akan tetapi kelompok yang dominan itu disebut dengan kaum Hamitik. Mesir sebelum bersatu atau sebelum ada kekuasaan raja yang satu, itu tuh mula-mula adalah kerajaan-kerajaan kecil atau disebut dengan nomen. Dan pada zaman prasejarah atau Paleolitikum itu tuh orang Mesir sudah mulai menggunakan kapak genggam. Pada zaman Neolitikum terakhir tumbuh kebudayaan Megalitikum, batu besar yang meninggalkan bekas berupa makam yang dibuat dari batu besar. Banyak ya kita lihat kalau seumpama memang makam-makam di Mesir itu bentukannya batu besar, ada piramid juga kan teman-teman. Ini hasil-hasil zaman prasejarah Paleolitikum dan Neolitikum itu ada kapak genggam, kemudian ada makam dari batu besar, itu tandanya memang sudah luar biasa juga ya untuk pada masa itu. Kemudian ada namanya kebudayaan yang tertua di Mesir. Kebudayaan itu disebut dengan kebudayaan Badari atau cara pemakaman yang disebut Haker Bestatung. Nah, Haker ini adalah menjongkok dan Bestatung ini adalah pemakaman. Jadi mereka itu dimakamkan memang dengan posisi yang seperti berjongkok gitu loh. Politik di Mesir. Nah, komunitas desa itu merupakan kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa, berkembang menjadi kota dan disatukan menjadi kerajaan Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Nah, jadi kan awalnya tadi itu memang ada komunitas-komunitas desa atau kerajaan-kerajaan kecil, nomen-nomennya tadi kan. Nah, kemudian berkembang menjadi kota dan disatukan menjadi kerajaan Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Ada dua, kerajaan Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Pada tahun 3409 sebelum Masehi, Menes itu mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Ada namanya tokoh Menes, dia itu mempersatukan antara kerajaan Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Hingga akhirnya menjadi suatu kerajaan yang utuh. Kemudian Mesir ini merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja dengan gelar Fir'aun. Ia berkuasa secara mutlak. Nah, untuk menjalankan pemerintahannya, tentu si Fir'aun ini mengangkat pejabat dari golongan bangsawan, yaitu nantinya yang akan menjabat sebagai gubernur, sebagai panglima ketentaraan, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi pendeta, dan ada juga perdana menteri. Terkait dengan sejarah di Mesir itu dibagi menjadi 3 zaman. Apa ya teman-teman? Bisa dijadikan 3 klaster kelompok gitu loh. Nah, yang pertama itu adalah zaman kerajaan Mesir tertua pada tahun 3400 sampai 2160 sebelum Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman piramida. Pada saat itu banyak sekali piramida, contohnya ada piramida Gizeh yang merupakan makam Fir'aun Cheops. Kemudian ada Chifenden Menkawa. Nah, ini itu kalau seumpama raja-raja Fir'aunnya tadi itu wafat, meninggal, itu akan dimakamkan di piramid. Nah, kemudian ada zaman kerajaan Mesir Pertengahan. Itu tahun 2160 sampai 1788 sebelum Masehi. Nah, di sini kita lihat tampilnya Sesostris III. Ia membangun Mesir, membuka pertanian, irigasi, waduk, kemudian meningkatkan hubungan perdagangan. Kemudian setelah Sesostris III ini, tahun 1800 sebelum Masehi, kerajaan Mesir Tengah itu ditaklukkan oleh siapa? Oleh bangsa Hyksos. Nah, kemudian yang ketiga adalah zaman kerajaan Mesir Baru.
yaitu tahun 1500 sampai 1100 sebelum Masehi. Biasa disebut dengan zaman Imperium. Karena apa? Karena berhasil merebut bangsa Asia Barat termasuk Palestina, Funisia, dan Syria. Lalu bagaimana dengan keadaan ekonomi, pemerintahan, arsitektur? Nah, dari segi ekonomi, sejak masa prasejarah itu, Mesir itu bermata pencaharian petani dan beternak. Kemudian, dari segi pemerintahan, kita tahu kalau seumpama di Mesir itu adalah sistemnya kerajaan-kerajaan. Mesir mengalami periode-periode pemerintahan yang kuat, masa kemakmuran, dan ekspansi. Kemudian, ada disintegrasi politik terjadi ketika Parwah melemah. Jadi ada masanya juga disintegrasi politik. Jadi pada masa ini pemerintahannya itu mulai melemah. Kemudian ada masa di mana periode penaklukan oleh kekuatan asing. Karena dia itu melemah, dia berhasil ditaklukkan oleh kekuatan asing. Dan pada akhirnya, tapi ada namanya kebangkitan. Kebangkitan itu yang menjadikan Mesir untuk kembali maju, kembali tumbuh. Akhirnya menjadilah Mesir yang baru. Dari arsitektur, pada tahun 3000 sebelum Masehi itu sudah ada piramid dan arca yang melukiskan riwayat para raja. Kepercayaannya itu apa? Awalnya Mesir itu memang memuja banyak dewa atau politeistis. Dewa yang tertinggi ialah Horus dari Edfu. Jadi namanya adalah Dewa Horus. Dia dianggap berhubungan dengan kerajaan Mesir. Dia merupakan dewa terakhir yang berkuasa di Mesir. Sebenarnya banyak ya teman-teman nama-nama dewanya, tapi memang yang tertinggi itu adalah Horus. Kemudian ada kontribusi besar Mesir itu bagi dunia. Apa itu? Mesir itu ada bangunan yang namanya Terusan Suez. Kalian tahu ya? Nah, Terusan Suez ini untuk apa? Untuk menghubungkan Laut Merah yang hakikatnya menghubungkan benua Afrika, Asia, dan Eropa. Nah, kemudian kita akan membahas peradaban Arab ya teman-teman, Arab pada masa jahiliyah. Ini sekalian saja, tidak saya pisah. Nah, negeri Arabia itu terletak di mana? Dia terletak di sebelah barat daya Asia dan merupakan semenanjung yang dikelilingi laut dari 3 jurusan. Ada Laut Merah, Lautan Hindia, dan Teluk Persia. Adapun ahli sejarah itu membagi penduduk Jazirah Arab itu menjadi 2. Ada Arab Baidah atau bangsa Arab yang telah punah dulu, kemudian Arab Bahiyah atau bangsa Arab yang masih lestari. Dan mereka pun yang Arab ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'rabah. Baik, di Arab itu juga ada kerajaan-kerajaan teman-teman. Sudah banyak sekali kerajaan di Arab sebelum Islam itu datang. Nah, bentuk kerajaannya itu ada 2. Ada kerajaan yang dia berdaulat, tetapi tunduk kepada kerajaan lain atau mendapat otonomi dalam negeri. Kemudian ada juga kerajaan yang tidak berdaulat, tetapi mempunyai kemerdekaan penuh. Jadi mereka itu boleh untuk melaksanakan apapun dengan sendirinya, tetapi mereka belum berdaulat. Nah, contoh kerajaan yang berdaulat menurut Al-Hashmi dalam bukunya itu adalah kerajaan Makyan, kerajaan Saba, kerajaan Himyar, ada kerajaan Hiroh, dan kerajaan Khosan. Ada pula daerah yang dinamakan dengan negeri Hijaz. Kalian pasti tahu ya. Hijaz ini mempertahankan kemerdekaannya itu sudah sejak lama. Juga kerajaan Romawi dan Persia itu tidak menjajah Hijaz. Jadi kan awalnya si Romawi Persia itu memang
melakukan penaklukan ya. Nah, akan tetapi negeri Hijaz ini tidak terjajah gitu loh. Kemudian ada Mekah. Mekah tentu kota tempatnya berdirinya Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah didirikan berbagai patung berhala untuk disembah sebagai Tuhan orang-orang Arab. Selanjutnya, bagaimana keadaan politik di Arab Jahiliyah itu? Pada masa itu tuh mereka tidak memiliki pemerintahan seperti sekarang. Mereka itu hanya memiliki pimpinan yang mengurus berbagai hal dalam keadaan perang dan damai. Saat itu pula sering terjadi perang, dan perangnya itu teman-teman tidak hanya sebentar. Mereka itu perangnya itu bertahun-tahun. Contohnya ada perang Busus terjadi antara kabilah Bakar dengan kabilah Toglib selama 40 tahun. Dan teman-teman tahu nggak, kalau seumpama perang-perang mereka itu tuh biasanya hanya gara-gara masalah yang sepele, kecil-kecil. Akan tetapi ternyata perang-perangnya itu tuh berkepanjangan. Kemudian ada perang Dahis. Nah, itu perang yang terjadi antara pimpinan suku Al-Ghubra dan suku Dahis. Kemudian ada perang Fujar, yang ini sangat lama sekali ini perang Fujar ini. Bagaimana keadaan ekonominya? Kita tahu kalau seumpama Arab pada zaman jahiliyah itu perdagangan sangat kental ya teman-teman. Mereka itu di musim dingin mengirim kafilah dagang ke Yaman. Sedangkan nanti di musim panas kafilah dagang mereka itu akan menuju Syria. Jadi mereka sudah memiliki istilahnya tujuan-tujuan atau pengeplotan. Kalau seumpama musimnya seperti ini, jadi mereka harus mengirimkan ke sini. Kalau musimnya ini, jadi mereka harus ke sini. Keadaan sosialnya itu ada sisi baik. Tentu setiap negara punya sisi baik dan buruknya. Ketika di Arab, baiknya itu mereka itu setia kepada kawan dan setia kepada janji. Kemudian mereka menghormati tamu, tolong menolong antar anggota kabilah. Akan tetapi buruknya itu juga banyak sekali ya. Mereka itu merendahkan derajat wanita. Kemudian mereka suka bermusuhan lantaran masalah yang sangat sepele. Wanita zaman Arab Jahiliyah itu sangat rendah sekali derajatnya. Bahkan kelahiran anak wanita atau perempuan itu tidak diharapkan. Karena apa? Mereka tentu menginginkan anak laki-laki yang bisa nantinya nanti tentu kalau anak laki-laki itu bisa berperang, sedangkan anak perempuan tentu tidak. Nah, kemudian ya ini mereka itu bermusuhan gara-gara masalah sepele, dan waktu untuk perangnya itu sangat-sangat lama teman-teman. Kehidupan intelektual pada zaman Arab itu sudah muncul banyak ya teman-teman untuk dari segi ilmu pengetahuan dan lain-lain. Misalkan ada ilmu kedokteran pada saat itu. Ilmu ini berasal dari bangsa Kaldan. Kemudian ada ilmu astronomi. Kemudian ada ilmu meteorologi. Nah, ilmu ini membahas tentang iklim cuaca atau iklim yang ada pada saat itu. Maksudnya akan terjadi apa sih habis ini? Ya seperti sekarang ya teman-teman, yang tentu memprediksi cuaca. Nah, pada masa itu disebut dengan Al-Anwa wa Mahaburiyah, atau dalam bahasa Arab modern disebut ini ya, ada Wairul Jawiyah. Kemudian dalam bidang sastra dan seni bahasa, mereka itu sangat indah dan kaya. Kita tahu kalau seumpama Arab itu kaya sekali dengan syair-syair. Syair-syair mereka pun sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair itu sangat-sangat dihormati. Setiap tahun pun di pasar Ukas itu akan diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Jadi memang di situ sangat dihargai. Event-eventnya juga berhubungan tentu dengan syair-syair. Baik. Terima kasih. Itu adalah kira-kira sedikit pemaparan materi dari kami.
semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman, karena ternyata ya bisa kita ketahui peradaban pada zaman dahulu itu ternyata sudah bagus dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi bangunan, dari sisi politik, ekonomi, tapi memang ada sisi-sisi yang kurang, yaitu seperti moralnya mereka yang masih kurang, kemudian masih ada stratifikasi sosial yang itu tentu sangat teman-teman merugikan juga bagi masyarakat, yang tentu itu nantinya diperbaiki setelah Islam itu hadir. Islam itu hadir untuk menyempurnakan. Nabi Muhammad itu memperbaiki yang paling utama adalah akhlak manusia. Karena apa? Karena ternyata dari sini tadi, dari materi-materi kita tadi bisa kita lihat kalau seumpama akhlaknya ternyata memang masih bisa dikatakan kurang, tetapi memang untuk peradabannya, untuk ilmu pengetahuan dan lain-lainnya sudah bagus. Baik, terima kasih dari kami. Apabila ada salah kata dan yang kurang pantas, itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.